Haleluya seluruh jemaat Tuhan. Selamat datang di ibadah online GKI Padang 7 Juni 2020. Dan juga selamat datang kepada kita yang baru pertama kali beribadah di ibadah online GKI Padang. Dan pada bulan ini kita akan diberkati kembali dengan tema yang baru, yaitu tentang doa. Doa adalah satu-satunya cara bagi kita untuk berkomunikasi dengan Bapa di surga. Saya percaya Bapak Ibu semua akan dapat mengalami hal yang diberkati melalui tema kita bulan ini. Dan juga pada hari ini kita akan satu meja bersama dengan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Dan juga kita bisa mempersiapkan tubuh dan darah Yesus sebagai lambang seperti yang kita lakukan selama ini. Dan juga untuk firman Tuhan sebagai renungan kita pada minggu ini, kita buka dalam kitab Filipi 4 ayat 6. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari sama-sama kita bacakan Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di dalam doa tidak hanya saja kita meminta, tetapi kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari seluruh umat Tuhan yang siap untuk menaikkan syukur kepada Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan meninggikan Allah kita. Mari seluruh umat Tuhan kita puji Dia, sebab Tuhan kita layak untuk disembah. Manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku, kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku, tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku, kau perhitungkan hidupku. Ku percaya janjimu, ya dan amin. Dengan imanku, lihat nyata janji-janjimu. Dengan iman
doaku. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Ku percaya janjimu. Dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan Tuhan hanyalah iman kepadamu. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang besar. Kami percaya Engkau Tuhan yang mulia. Sebab Engkau Allah yang layak untuk disembah ya Bapa. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku percaya kemenangan darimu, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau hadir, ada kemenangan terjadi Bapa. Kami bersyukur bahwa setiap kebaikan-Mu Tuhan, di mana ada beberapa dari umat-Mu, beberapa bulan yang lalu mereka off dalam pekerjaan mereka, dapat kembali bekerja. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahkan juga Tuhan, dalam keluarga kami dapat mempraktekkan kembali kepada firman-Mu, kami bisa mengasihi dan mengampuni daripada keluarga kami. Bahkan juga Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk usaha dan bisnis kami yang masih berjalan di masa COVID-19 ini. Tuhan senantiasa turut campur tangan bekerja dalam usaha dan bisnis kami. Bahkan juga ada beberapa anak muda yang mereka terbeban untuk menolong daripada pekerjaan orang tua mereka. Kami bersyukur Tuhan, di mana banyak sekali kemenangan yang kami alami dalam kehidupan kami. Dan kami percaya juga kemenangan ini bukan hanya bagi diri kami saja, tetapi bagi diri setiap orang-orang di luar sana. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami akan menaikkan topik doa kami kepadamu. Mungkin di luar sana atau di antara kami ada yang sakit, atau mungkin kelemahan dalam tubuhnya. Kami berdoa hanya bilur Tuhan Yesus saja yang memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, jikalau kami berseru, maka Tuhan akan mendengar setiap doa kami. Dan juga Tuhan, keuangan kami, perekonomian kami Tuhan, mungkin biaya pendidikan, kontrak rumah, mungkin ada umat-Mu atau orang luar sana yang memiliki pinjaman yang tidak bisa dibayarkan. Kami berdoa Tuhan, hanya Engkau saja yang memberikan keringanan, bahkan juga jalan keluar bagi setiap perekonomian kami. Karena kami percaya Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Jikalau burung-burung di udara Tuhan pelihara, kami percaya hidup kami juga Tuhan akan lebih lagi memeliharanya. Kami juga berdoa bahwa setiap pendidikan dari setiap umat-Mu,
Mungkin ada yang belajar online, kuliah online, sedang mengajukan judul skripsi, bahkan juga koas. Kami berdoa buat setiap sekolah, fakultas, dosen-dosen pembimbing agar Tuhan menjamah mereka, supaya setiap anak-anak-Mu dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga dapat mereka Tuhan menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap keluarga yang mungkin pada saat ini masih belum beribadah. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap keluarga-keluarga. Inilah waktu yang terbaik bagi kami Tuhan untuk dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga kami di masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, inilah ucapan syukur kami dan juga doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ku percaya Engkau Tuhan, ku menyembah-Mu, ku sembah Engkau Tuhan yang hidup. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, terjadi di sini. Haleluya semuanya. Berjumpa kembali kita lewat ibadah online. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati saudara dengan limpahnya, memberikan kemenangan yang luar biasa bagi saudara sepanjang bulan Mei. Kita percaya Tuhan yang sama memberikan kemenangan dan memberkati hidup saudara sepanjang bulan Juni ini. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita, belajar lagi kita, mendengar, percaya, beriman pada firman Tuhan. Hari ini kita mendapatkan topik yang baru. Di bulan Juni ini, topiknya mengenai doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami sudah memasuki bulan Juni. Tuhan yang baik dan sangat luar biasa bagi kami, yang sudah melindungi kami sepanjang bulan Mei, yang akan melindungi kami juga sepanjang bulan Juni ini. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah dan melayani-Mu. Kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami, segala korban persembahan kami, dan kami mau belajar kembali pada firman, belajar mengerjakan doa, di mana sebagai orang percaya kami harus berdoa, mengerjakan doa kami. Dan firman Tuhan akan mengajari kami terus, agar kami dapat setiap waktu berdoa kepada Tuhan, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Mari Roh Kudus ajari kami, bimbing kami. Mari Roh Kudus singkapkan kebenaran firman Tuhan tentang doa, agar semua kami diberkati oleh firman Tuhan. Tidak ada yang terkecuali. Terima kasih. Sebagai hamba-Mu, saya menyerahkan hidup saya kepadamu. Saya mengundang Engkau Roh Kudus masuk dan berdiamlah di dalam hati saya.
Engkaulah yang memimpinku menyampaikan firman ini, serta mengajariku. Saya siap melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Tuhan sendiri yang memberkati setiap yang mendengar dan percaya pada firman Tuhan. Mari bungkus kami semua dengan kuasa darah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita dan kita baca firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari ini, yang hatinya murni melihat Tuhan, dari 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Dua Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dalam firman Tuhan ini mengatakan, janji-janji itu saya mau menyampaikan kepada kita tentang janji-janji itu yang dijanjikan kepada kita. Kita buka dan kita baca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 6 ayat 18. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 6 ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saudaraku, di dalam 2 Korintus 6 ayat 18, janjinya kepada kita, Dia menjadi Bapa, dan kita menjadi anak-anaknya, laki-laki dan perempuan. Inilah janjinya kepada kita. Sebagai anak, tidak cukup hanya baik dan menjadi anak yang terbaik saja. Tetapi saudaraku, kita perlu berjumpa dengan Tuhan. Setiap hari adalah hari yang baik. Firman-Nya selalu baru setiap hari. Demikian juga hidup yang kita hidupi. Ada Yesus. Dia ingin supaya kita bisa berjumpa dengannya dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita. Karena tidak cukup menjadi anak yang baik, menjadi anak yang terbaik. Jikalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, maka segala yang Dia inginkan dapat kita kerjakan. Yohanes menunjukkan kepada kita bagaimana keinginannya mau berjumpa, mengenal Tuhan. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai ayat 3. 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai ayat 3. Kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah,
tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat 3 mengatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kita lihat Yohanes pun, saudaraku, mencari untuk melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Dia mencari apa yang akan dia lakukan supaya dia melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Yohanes harus melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Maka Yohanes pun menyucikan dirinya sama seperti Yesus, suci dan kudus. Kita kembali kepada 2 Korintus 7 ayat 1. Kita diberkati oleh Tuhan. Bukan dunia, tapi kita diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan memakai alatnya di dunia ini. Diberkati oleh karena kita sungguh-sungguh mencari. Sungguh-sungguh kita mempelajari. Sungguh-sungguh kita mengikuti Tuhan Yesus yang berfirman kepada kita. Dan itulah berkat bagi kita, saudaraku. Kita rindu menjadi tempat kediamannya yang kudus. Tapi sebelum, saudaraku, saya lanjutkan firman Tuhan ini, kita bisa kembali kepada 2 Korintus 7 ayat 1 tadi. Kita baca supaya kita semakin diberkati Tuhan. Semakin kita tahu tujuan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita lihat, saudaraku, 2 Korintus pasal 7 tadi ayat 1. Kita baca kembali. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi diberkati oleh karena kita mengasihinya dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati kita. Bukan kita yang memberkati diri kita. Dan ada kerinduan di dalam hati kita menjadi kediaman yang kudus bagi Allah. Kita juga meminta supaya hati kita ini menjadi ruang ibadah di mana perlu dimurnikan dari setiap pencemaran daging dan roh. Kita yang minta dan mengerjakan firman Tuhan itu. Karena kita menginginkan hati kita ini menjadi ruang ibadah yang murni. Kita lakukan itu. Supaya menjadi ruang ibadah yang murni hati kita ini. Di dalam hati kita, dosa-dosa tersembunyi. Kita dapat mengeluarkan
semua yang jelek di dalam hati kita. Karena ada kerinduan di dalam hati kita, supaya hati kita ini menjadi ruang ibadah yang murni. Dan kita harus keluar dari ruang rahasia hati kita. Kita mencari dosa apakah yang terselubung di dalam hati kita. Kejahatan apakah yang masih mengikat hati kita. Kita yang bekerja mencari itu, kita harus mengeluarkan itu dari hati kita. Karena hati kita adalah ruang rahasia. Orang tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Kita dapat mengeluarkan dari kegelapan dan menyingkapkan bagi terang Tuhan, mengeluarkan kegelapan, mengeluarkan kejahatan, mengeluarkan dosa dari hidup kita, menjadi terang bagi Tuhan. Bukan Tuhan yang kita perintahkan untuk mengeluarkan segala kejahatan, kebimbangan, keraguan-raguan, ketidakpastian yang kita simpan di dalam hati kita. Tapi Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita, memampukan kita untuk mengeluarkan itu. Dan berikanlah hati kita menjadi ruang ibadah yang murni. Maka Tuhan akan menerangi jalan kita ke depan. Karena Tuhan sudah menyerahkan kuasa itu kepada kita. Tuhan ingin supaya kita berbuah. Berbuah dari keselamatan kita. Berbuah dari iman kita. Berbuah dari karakter kita. Saudaraku, Tuhanlah yang mentahirkan hati kita sepenuhnya. Dan Tuhanlah yang memurnikan. Tapi saudara harus ingat, bagian kita mengeluarkan segala rahasia-rahasia yang tersembunyi. Dan rahasia itu, rahasia kegelapan yang bisa menipu diri kita sebagai anak Tuhan. Maka Tuhan bertindak menerangi kita. Maka Tuhan bertindak mentahirkan kita, menyucikan kita, menguduskan kita. Kita lihat, ada hati yang hampa, ada hati yang kosong. Tuhan menciptakan bukan hanya tubuh jasmani kita saja, tapi Tuhan menciptakan tubuh yang ada di dalam hati kita, yaitu hati kita. Tuhan menciptakan roh, jiwa, dan tubuh. Kita dapat memberi makan tubuh jasmani kita seperti makan nasi, makan roti, makan sayur, minum. Demikian juga kita juga harus memenuhi kebutuhan rohani kita. Apa itu? Berdoa, baca firman, dan melakukan yang benar, melakukan kehidupan. Kita lihat di dalam Matius 12
ayat 43 sampai ayat 44. Matius 12 ayat 43 sampai ayat 44. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan di Matius 12 ayat 43 dan ayat 44. Dikatakan di situ, saudaraku, iblis datang kembali ke rumah yang kosong, hati yang kosong terhadap firman Tuhan, pikiran yang kosong terhadap firman Tuhan. Dan iblis kembali menguasai rumah itu. Iblis kembali menguasai hati yang kosong dari kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan hati kita kosong terhadap firman Tuhan. Jangan pernah kita biarkan. Sebab firman Tuhan yang memberikan kehidupan bagi orang-orang yang percaya. Juga saudaraku, di dalam firman Tuhan Efesus 5 ayat 4, firman Tuhan ini mengatakan, jangan mengatakan perkataan yang kosong dan kotor. Kita perlu memperhatikan ucapan-ucapan kita. Kita perlu menyadari ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Karena ada hati yang hampa, ada hati yang kosong. Tetapi hati adalah tempat seperti perbendaharaan firman Tuhan di dalam hati kita, di mana kita perlu mengurusnya dengan baik, memperhatikannya dengan baik. Jangan berikan jalan sehingga hidup kita hampa, hati kita kosong, oleh karena kita membiarkan perkataan-perkataan yang kosong dan kotor keluar dari mulut kita. Dalam Kolose 2 ayat 8, jangan membiarkan ajaran-ajaran yang kosong dan membiarkan ajaran-ajaran palsu. Jangan ada ajaran-ajaran yang kosong, ajaran-ajaran palsu. Kita harus uji segala roh. Kita harus tahu apa yang kita perlukan dan butuhkan. Lebih daripada cukup firman Tuhan ini memberkati hidup kita, menerangi hidup kita. Memang nampaknya saudaraku, hati kita terisi, tetapi sebenarnya kita merasakan kekosongan. Ruang hati kita ini adalah tempat bagi Tuhan. Kita yang diperintahkan untuk mengerjakan, membersihkan itu semua dari hati kita. Jangan kita simpan yang kotor-kotor di dalam hati kita. Tapi renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Isi hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan.
Itu yang Tuhan katakan dan perintahkan kepada kita. Bukan lagi Tuhan kita perintahkan, kita suruh untuk mengisi hati kita dengan firman Tuhan, tapi kita yang mengisi hati kita dengan firman Tuhan, sehingga hati kita tidak akan lagi hampa, tidak lagi kosong. Puji Tuhan, saudaraku. Sebaliknya, hendaklah kita bersyukur dalam segala hal. Terkadang Tuhan mengizinkan ada perkara yang besar kita hadapi. Bukan untuk melupakan kita, bukan untuk mengecewakan kita. Dia tidak pernah mengecewakan sekecil apapun hati kita, saudaraku. Tetapi Tuhan mengizinkan itu supaya kita bertambah kuat. Karena selama kita hidup di bumi ini, persoalan kita, pergumulan kita bukan semakin berkurang, tapi semakin besar. Tuhan memanggil kita supaya kita bisa bergumul. Tuhan mengizinkan ujian itu kepada kita supaya kita bertambah kuat. Ke depan kita bertambah kuat, bukan bertambah lemah. Mari kita buka dari Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita harus berjaga-jaga ke depan, bukan ke belakang. Karena daging kita ini lemah. Dan daging kita ini tidak bisa kita turuti. Daging kita ini harus tunduk kepada roh kita. Petrus pernah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Dan dia bersumpah dalam dirinya, aku tidak akan menyangkal Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Sebuah contoh, dagingnya lemah. Maka Tuhan memperingatkan Petrus dan murid-murid supaya mereka berjaga-jaga dan berdoa supaya mereka jangan lemah. Tuhan sudah mengetahui dan merasakan apa yang akan mereka hadapi ke depan. Peperangan rohani yang besar yang akan mereka gumuli. Maka Tuhan mengatakan supaya murid-murid itu berjaga-jaga dan berdoalah. Kalau kita pernah frustasi karena kelemahan kita, dan kita pernah menghadapi masalah, kita pernah menghadapi pergumulan, dan kita pernah merasa sesak, mari kita kembali kepada firman Tuhan ini. Berjaga-jaga dan berdoalah. Ini yang Tuhan katakan kepada saudara, juga kepada saya. Jikalau kita berjaga-jaga, berarti kita siap masuk di dalam peperangan berikutnya. Jikalau kita berdoa, itu adalah alat bagi kita menghubungkan kita dengan Tuhan, sehingga kita dapat melihat apa yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Sebenarnya saudaraku, kalau kita benar berjaga-jaga dan berdoa, kita tidak akan pernah dikejutkan sekalipun itu pencobaan, saudaraku. Kita lihat di dalam Yudas pasal 1 ayat 20 sampai ayat 21.
Yudas pasal 1 ayat 20 sampai 21. Mari kita baca. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tuhan mengenal kita, bahkan sebelum kita menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhan dalam hidup kita, Dia mengenal kita. Dan kita perlu melatih iman kita setiap hari, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, supaya kita dapat membangun diri kita. Kita yang membangun diri kita, saudaraku. Oleh karena kita percaya pada firman, maka kita dapat membangun diri kita. Sekalipun kita sudah lahir baru, percaya sama Tuhan Yesus, dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, daging kita, jalan-jalan kita yang lama, yang membawa kita kepada dosa, kita perlu memeranginya. Jalan-jalan kita yang lama itu bisa menyusup. Itu bisa muncul kembali, menggoda kita untuk kita kembali kepada jalan-jalan kita yang lama. Ini sangat membahayakan anak-anak Tuhan di zaman kita sekarang ini. Mari kita lihat di dalam Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Firman Tuhan Roma 8 ayat 26 memberikan kekuatan kepada saudara, supaya saudara jangan jatuh kepada manusia lama saudara, kembali kepada jalan-jalan lama saudara yang membawa saudara dulu kepada dosa. Tuhan memberikan kemampuan agar kita dapat berdoa berbahasa Roh Kudus. Dan di dalam Roma 8 ayat 26, kemampuan untuk mengizinkan Rohnya berdoa melalui kita. Roh Kudus berdoa melalui kita. Kalau kita menanggapi dan meresponi firman Tuhan, maka Roh Kudus akan berdoa bersekutu bersama dengan kita. Dia tidak inginkan kita kembali kepada jalan-jalan lama kita. Dia tidak inginkan kita kembali kepada manusia lama kita. Rohnya menolong kita, memampukan kita. Sebenarnya kita tidak tahu bagaimana berdoa kepada Bapa. Apa yang akan kita katakan?
dan ucapkan, Tuhan tahu siapa diri kita. Jikalau kita meresponi firman Tuhan, hidup kita selaras dengan firman Tuhan, Roh-Nya akan berdoa bersama-sama dengan kita. Maka jikalau saudara belum menerima baptisan Roh Kudus, minta dengan sungguh-sungguh. Berdoa saudara, dan terimalah segera, supaya saudara pun dimampukan Roh Kudus untuk menghadapi manusia lama saudara, baik jalan-jalan lama saudara. Ketika kita meminta pertolongan dari Yesus, maka Ia tidak mengecewakan kita. Maka berdoalah dalam roh setiap hari. Tekatkan dalam diri saudara, jangan lagi kembali kepada jalan-jalan yang lama. Jangan lagi jatuh kepada kesalahan yang sama. Ketika pencobaan datang, jangan izinkan dia mengejutkan saudara. Pastikan rohani saudara cukup kuat untuk mencegah saudara berbuat dosa. Inilah firman Tuhan bagi kita. Dan kesimpulan firman Tuhan ini, yang pertama, sungguh-sungguh menginginkan Tuhan tinggal di dalam diri saudara. Yang kedua, menjadikan ruang hati saudara ruang ibadah. Yang ketiga, jangan biarkan hati saudara hampa atau kosong. Yang keempat, bangunlah dirimu di atas iman yang suci dan berdoalah dalam roh setiap hari. Kita berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajari kami bagaimana seharusnya kami berdoa. Doa kami kerjakan dengan setia setiap hari. Kami dapat berdoa di atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajari kami agar kami dapat hidup benar, berjaga-jaga dan berdoa. Jangan kami jatuh ke dalam pencobaan. Jangan kami biarkan diri kami larut di dalam hidup kami yang lama. Tapi bergegaslah, beranjaklah, berlarilah ke depan. Masa depan kami ada di depan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kembali kita satu meja dengan Tuhan. Mari semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita persiapkan roti dan anggur kita. Dan sama-sama kita mengikuti perjamuan kudus. Sangat besar anugerah-Mu yang beri aku selamat. Ku telah hilang
Mari kita bangkit berdiri dan kita angkat dengan tangan kanan kita roti yang sudah kita terima. Dan inilah firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan ayat 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecahkan dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan yang sudah kita terima. Dan inilah firman Tuhan ayat 25 dan ayat 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Kita berdua mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Kau telah memecah-mecahkan tubuh-Mu dan Kau bagikan bagi murid-murid. Kami adalah murid-Mu Tuhan. Kau telah mempercayakan firman-Mu bagi kami. Dan kami siap ke depan menjadi saksi dan memberitakan Injil. Kami percaya firman Tuhan mengatakan dalam tubuh Kristus tidak ada penyakit. Dosa-dosa kami sudah diangkat Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami waktu supaya kami hidup untuk kebenaran firman. Kami bersyukur Tuhan, kami akan memberikan persembahan kepadamu. Inilah persembahan kami. Kami serahkan padamu Tuhan. Tuhan telah mempercayakan segala yang kami miliki, dan kami dapat pergunakan dengan baik dan mengembalikannya. Dan apa yang kami berikan, baik perpuluhan, ucapan syukur, pembangunan, penginjilan, demikian juga persembahan. Seperti kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan yang hidup, yang dapat mengembalikan berkali lipat ganda. Begitulah hati kami memberikannya. Kami bersyukur Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan kesempurnaan di dalam ibadah kami. Tuhan yang memberkati semua yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan. Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Padamu kami serahkan pemerintah bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Padamu kami serahkan kota kami. Sembuhkan semua yang positif, yang terkena virus corona. Mereka yang sedang diisolasi, bangkitkan semangat mereka Tuhan. Pulihkan Indonesia ini. Jadilah seperti yang Kau hendaki Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Tetaplah kami berdoa dan berjaga supaya kami jangan jatuh ke dalam pencobaan. Darah Yesus membungkus membalut kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus maut kematian, dalam nama Tuhan tinggalkan kami dalam nama Tuhan Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus melumpuhkan iman dan rohani kami.
pencuri, perampok damai sejahtera. Baik itu penyakit, wabah, virus, di dalam nama Tuhan keluar, kau tanpa tinggalkan kami. Umat Tuhan, dalam nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Kita mengangkat tangan dan kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.